masih jauh. Nah, pengharapan kita adalah Tuhan memberikan belas kasihan-Nya kepada kita semua. Nah, ini yang sangat penting ya. Haleluya. Ya, saatnya kita mempersiapkan hati dengan segenap hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Yuni Dwi Yono. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Bro. Oke, ya, Shalom. Ya, selamat pagi. Suara Shalom. saya jelas, Pak Sangat Hartono? jelas, sangat mertu. Luar Silakan. biasa. Ya, Shalom Bapak Ibu. Ya, pertama-tama terima kasih buat Pak Madi yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Juga terima kasih buat tim screen yang akan menolong membantu saya untuk eh, screen. Juga untuk teman-teman di BR 313 yang nanti akan juga menemani saya di MR, ya kita akan saling melayani, saling memberkati di main room. Ya, shalom Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu yang berada pagi hari ini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu semua. Ya, pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, ya, dengan tema bebas dari ketakutan. Ya, saya tahu hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang mengalami ketakutan. Banyak hal yang membuat kita merasa takut. Ya, makanya pagi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Elisa. Ya, kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17. Tapi nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah, ya, karena waktu juga. Tapi secara garis besar saya akan membantu menjelaskan tentang 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 17, ya. Di sini Raja Aram sedang berperang dengan Israel, ya. Nah, kemudian Raja Aram mempunyai siasat untuk menghadang Raja Israel dan tentaranya. Tetapi Elisa yang mengetahui siasat Raja Israel ini, Elisa membantu, Raja Aram ini Elisa membantu Raja Israel sehingga tidak dihadang oleh Raja Aram. Kemudian ketika Raja Aram mengetahui bahwa itu semua adalah karena Elisa, maka murkalah Raja Aram dan dia mengirim tentara yang besar untuk menangkap Elisa. Dan disinilah kita akan belajar tentang bagaimana respon Elisa ketika tentara yang jumlah yang besar itu mengepung rumahnya di Daton. Ya, di situ kita juga akan melihat bagaimana respon dari bujang dari Elisa ketika dia melihat banyaknya tentara yang mengepung rumah Nabi Elisa. Silakan lanjut. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih definisi dari ketakutan. Silakan tim screen. Ya, definisi dari ketakutan. Ya, ketakutan itu adalah sebuah emosi yang muncul sebagai respon terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan. Ya, saya ulangi. Ketakutan itu adalah sebuah emosi yang muncul sebagai respon terhadap ancaman atau bahaya yang dirasakan. Nah, ciri-ciri ketakutan. Yang pertama ada perasaan tegang. Ada perasaan tegang, ada perasaan khawatir, ya. Karena ada tekanan, ada ancaman itu yang membuat perasaan-perasaan ini muncul, ya. Yang kedua adalah ada perubahan di dalam fisiologis, ya. Ada peningkatan detak jantung, ya. Mungkin juga disertai dengan keringat dingin, ya. Kemudian juga ada perubahan psikologis, ya. Contohnya cemas, ya, panik, stres, sulit tidur dan lain-lain. Kemudian juga disertai dengan reaksi perilaku, meningkatkan respon agresif, salah di dalam berespon, salah di dalam mengambil keputusan. Ya, mungkin ini adalah ciri-ciri ini ada di dalam diri kita pagi hari ini. Makanya pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Elisa, bagaimana ketika dia ada di dalam ancaman dan dia bisa berespon dengan benar. Nah,
Kemudian next, nah, apa yang sering menjadi ketakutan kita? Kita juga mau belajar, Bapak Ibu ya, pagi hari ini. Apa sih yang sering kali menjadi ketakutan kita? Ya, mungkin masa depan. Ya, ya hari-hari ini kita tahu bahwa kondisi tidak baik-baik saja. Mungkin kita sedang khawatir tentang masa depan keluarga kita. Besok anak-anakku seperti gimana ya? Besok keluargaku seperti gimana ya, masa depan mereka seperti gimana ya. Ini yang menjadi kekhawatiran ya, ini yang juga menjadi ketakutan yang hari-hari ini mungkin sedang kita alami. Kemudian sakit ya, sakit yang tidak kunjung sembuh, ini juga segala satu pemicu ketakutan ya. Kita melihat bahwa progres sakit yang kita alami tidak kunjung membaik, tidak, kondisinya tidak, progresnya tidak menunjukkan progres yang bagus. Ya, seringkali ini juga menjadi hal yang menakutkan buat kita. Kemudian kita, ketakutan yang berikutnya adalah tentang bisnis, Bapak Ibu. Bisnis, pekerjaan ya di tengah masa sulit ya, di tengah ekonomi yang tidak baik-baik saja, di tengah kondisi keamanan, stabilitas yang tidak baik-baik saja sehingga mempengaruhi ya bisnis pekerjaan kita. Bahkan mungkin ada yang hari-hari ini juga sedang mengalami kebangkrutan ya di dalam bisnis dan pekerjaan. Kemudian ekonomi, keuangan. Nah, ini yang juga menjadi sumber ketakutan yang paling besar. Bagaimana mungkin hari ini kita tidak mengalami, tidak mempunyai keuangan yang bagus. Ya, ekonomi kita semakin hari semakin merosot dan semakin membaik, tetapi semakin merosot. Ya, mungkin ini yang juga menjadi pemicu ketakutan kita. Kemudian juga tentang hal kematian. Banyak orang di luar ya takut mati. Dia mendengar si A temannya baru saja dipanggil Tuhan. Dia mendengar ya si B ya saudaranya baru pulang ke pangkuan Bapak. Dan akhirnya itu yang membuat dia merasa takut. Ya, dia nggak siap, merasa takut. Dan kematian ini menjadi sebuah momok, menjadi sebuah ketakutan yang besar di dalam hidup mereka. Kemudian pasangan hidup, ya mungkin hari-hari ini yang jomblo, ya mungkin di sini juga ada yang jomblo, yang menanti-nantikan pasangan hidup, yang menantikan jodoh yang daripada Tuhan, yang hari ini juga sedang menantikan pasangan yang sepadan, yang seiman, ya, tapi sampai hari ini usia sudah mulai di angka 4, tapi masih belum. Nah, ini juga menjadi sebuah ketakutan. Kemudian situasi kondisi yang tidak baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya, ini juga menjadi sumber ketakutan yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya, kadangkala kita juga, kemarin saya sempat juga karena berita di Bangkok yang mengalami gempa yang meruntuhkan beberapa gedung, akhirnya ada beberapa tamu juga yang harus membatalkan ya kepergiannya ke Bangkok karena takut. Juga tentang bencana alam, banjir yang ada di mana-mana, gempa bumi dan lain sebagainya. Ini yang menjadi sumber ketakutan kita hari-hari ini. Tapi kadang apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Itu hanyalah sebuah perasaan saja. Tapi hari ini, pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Apa sih yang menyebabkan ketakutan? Kita mau belajar dari seorang Elisa nantinya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa nih sumber ketakutan kita, apa yang menyebabkan kita mengalami ketakutan. Nanti Bapak Ibu juga bisa tulis di room chat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu juga punya ketakutan-ketakutan yang mungkin hari ini juga sedang Bapak Ibu alami, ya nanti bisa tulis di room chat. Nanti pada akhir sesi nanti saya akan berdoa, kita mau membawa semua ketakutan kita kepada Tuhan, kita mau tumpang tangan buat ketakutan kita, dan kita mau bebas dari rasa takut. Ya. Silakan tim screen, apa yang menyebabkan ketakutan? Ini yang kita harus tahu terlebih dahulu Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 7
itu dikatakan sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi kita mau belajar, kita mau tahu bahwa ketakutan itu bukanlah dari Tuhan. Roh ketakutan itu bukanlah dari Tuhan. Tapi roh ketakutan itu datangnya dari setan atau si jahat. Ya. Jadi kita tahu ya bahwa roh ketakutan itu bukan dari Tuhan tapi dari setan. Dan hari-hari ini itu setan bekerja begitu sangat ekstra Bapak Ibu. Setan memberikan kita ketakutan yang berlebihan supaya kita tidak mencapai potensi yang maksimal. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa ketakutan itu dari si jahat, dari setan, bukan dari Tuhan. Kalau kita yang mengerti kebenaran ini, maka kita tidak akan pernah takut lagi. Tapi kenyataannya banyak orang di luar hari-hari ini, dia tahu bahwa di dalam dirinya ada Tuhan, tapi dia masih terus dipenuhi, dikuasai oleh ketakutan. Ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tetap bisa takut, karena takut ini adalah sebuah hal yang lumrah, adalah hal yang manusiawi. Tetapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa menguasai ketakutan. Jadi tidak akan dikuasai oleh ketakutan, tetapi sebaliknya dia yang akan menguasai ketakutan. Tapi bedanya dengan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, dia akan merasa takut, dan takut yang berlebihan itulah yang akan menguasai hidupnya. Sehingga yang kelihatan, yang nampak dalam dirinya itu bukan Tuhan, tetapi ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan itu yang mendominasi dalam hidupnya. Hanya hari ini kalau Bapak Ibu tahu, ya mengerti bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari si jahat, maka kita harus tangking, kita harus buang, kita harus patahkan segala ketakutan yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya hari-hari ini setan itu masih bekerja. Justru hari-hari ini cara kerjanya setan ini semakin ekstrim. Makanya di sini di firman Tuhan dikatakan sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya Tuhan tahu bahwa hari-hari ini iblis itu berjalan mencari mangsa, mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Nah, ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Apakah kita ini sebuah masalah nggak buat iblis? Mungkin Bapak Ibu yang bisa menjawab bisa tulis di room chat ya. Kita mau saling berbagi, kita mau saling menguatkan. Pertanyaannya, apakah kita ini sebuah masalah nggak buat iblis? Kalau seandainya Bapak Ibu menjawab ya, apa nih alasannya? Apa alasannya? Kita ini menjadi sebuah masalah buat iblis. Ya, oke Bapak Ibu bisa bantu tulis di room chat ya. Apa nih alasannya? Bapak Ibu menjawab ya, apa nih alasannya kita ini menjadi sebuah masalah untuk iblis? Ya, ini Bro Antoni sudah menjawab ya. Bentar saya bacakan. Ya, kita yang tahu kebenaran ini, kita akan mengerti bahwa ternyata kita ini adalah masalah buat iblis. Ya, jawabannya adalah ya, karena kita ini adalah orang-orang yang berpotensi.
Kita ini adalah orang-orang yang punya potensi. Makanya iblis itu menyerang orang-orang yang berbahaya buat dia. Makanya hari ini ya kalau kita tahu bahwa diri kita adalah orang-orang yang bertensi, orang-orang yang berbahaya buat iblis, kita harus lawan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah dengan iblis. Kita punya kuasa, ada perkataan firman yang kita boleh sampaikan. Ketika kita dikuasai oleh ketakutan, kita mau sampaikan firman Tuhan. Ya, hari-hari ini iblis cara kerjanya itu 24 jam. Ya, 24 jam 7 hari. Artinya bahwa setiap saat, setiap menit jika kita membuka celah, maka iblis itu akan langsung membinasakan. Dia akan langsung membunuh kita. Sehingga kita akan terus dipenuhi oleh rasa takut. Iblis itu mencari orang-orang yang bisa ditelan. Iblis itu menyerang orang-orang dengan ketakutan supaya potensi yang ada di dalam orang tersebut menjadi tidak maksimal. Ya. Dan hari ini kita belajar bagaimana iblis menyerang, setan itu menyerang Elisa. Ya, karena Elisa itu dia punya potensi yang besar. Maka Elisa eh, diserang dengan harapan bahwa Elisa tidak akan bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa yang nanti kita bisa belajar dari seorang Elisa. Yang kedua, apa yang menyebabkan ketakutan? Yang kedua adalah situasi dan kondisi. Ya, ya kita menyadari ya dan mengakui bahwa situasi kondisi hari-hari ini tidak baik-baik saja. Bahkan kondisi sekarang mengalami penurunan, mengalami keterpurukan. Tapi yang kita harus pegang, yang kita harus tahu, ya, yang kita harus ucapkan, yang kita harus perkatakan bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua situasi, kondisi apapun yang kita. Ini yang harus menjadi kekuatan. Ini yang harus menjadi iman buat setiap kita. Situasi dan kondisi apapun, seburuk apapun ya yang kita alami hari-hari ini, kita mau perkatakan bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar dari situasi dan kondisi apapun. Kita mau perkatakan bahwa Tuhanku itu berdaulat atas semua kondisi yang ada. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Jangan takut dengan kondisi apapun juga hari-hari ini. Makanya di firman Tuhan di Alkitab itu ada 365 kali yang mengatakan jangan takut. Ya, ya, ini adalah bukanlah sebuah kebetulan Bapak Ibu. Saya percaya ini adalah sebuah janji Tuhan. Ini adalah sebuah kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Ya, 1 tahun, 365 hari. Artinya bahwa Tuhan mengatakan setiap hari janganlah takut. Ya, jangan takut. Jangan takut karena kita tahu siapa yang menyertai hidup kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah, dari situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tapi kembali lagi, ya tergantung respon kita. Kita tahu bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Ya, tapi kadangkala respon kita masih dikuasai oleh ketakutan. Makanya pagi hari ini firman Tuhan pagi hari ini bukanlah sebuah kebetulan ya. Ya, saya percaya firman pagi hari ini buat saya secara pribadi juga buat Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang dikuasai oleh ketakutan. Makanya kita mau nanti kita sama-sama, kita mau bertobat sama-sama, kita mau kembali,
tidak dikuasai oleh ketakutan, tetapi sebaliknya kita yang menguasai ketakutan. Karena buah roh yang kesembilan dikatakan penguasaan diri. Maka memang Tuhan sudah memberikan kuasa, roh penguasaan diri itu dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan pernah takut lagi. Kemudian bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan? Bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan? Saya bacakan di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang akan kita berbuat? Ya, ya kita melihat ya dari apa yang disampaikan oleh bujangnya kepada Elisa. Celakalah tuanku. Mungkin kalau dari bahasa yang milenial sekarang ya, mungkin mengatakan, oh my God, atau mungkin dia mengatakan sesuatu yang membuat kita panik. Ya, makanya di situ dikatakan celakalah Tuhan. Ada sebuah perasaan, ada sebuah emosi kepanikan yang bujang ini sampaikan kepada Elisa. Makanya hari ini bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan, bagaimana kita bisa bebas dari ketakutan. Yang pertama adalah jangan panik dan berespon dengan benar. Ya, jangan panik Bapak Ibu. Banyak orang yang menghadapi masalah bukan mencari solusi, tetapi dia panik duluan. Ya, mungkin saya juga tipikal orang yang panik ya. Ketika saya melihat situasi dan kondisi di depan saya tidak baik-baik saja, atau ada tekanan atau ada sebuah hal yang harus segera saya selesaikan. Di situ muncul sebuah kepanikan dalam diri saya. Ya, panik itu bukanlah keputusan yang benar. Baik, selama kita dalam kondisi panik, maka kita tidak akan bisa mengambil keputusan. Benar ya? Jadi ketika kita sedang panik, yang kita harus lakukan dulu adalah kita harus tenang. Kita harus tenang. Jangan panik. Karena orang yang panik itu segala keputusannya itu pasti tidak akan keputusan yang baik. Ya, makanya ada statement yang mengatakan panic is not a good idea. Panik itu bukanlah sebuah ide yang bagus, Pak. Panik itu bukanlah sebuah keputusan yang bagus. Orang yang panik itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Sama seperti bujang itu ya. Ketika dia panik, apa yang dilakukan? Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa mengambil keputusan. Tetapi yang dia lakukan adalah justru dia membawa kepanikan, membagikan kepanikan itu kepada orang lain. Makanya di sini saya menulis ciri-ciri orang panik. Yang pertama adalah selalu memikirkan kemungkinan negatif. Orang panik itu pasti negatif thinking, Bapak Ibu. Tidak ada saya menemui orang panik itu selalu positif thinking. Gak ada. Justru orang panik itu negatif thinking. Yang kedua, orang panik itu selalu berasumsi yang buruk. Ya, asumsinya negatif terus. Karena yang dilingkupi, yang memenuhi hatinya itu bukan damai sejahtera, tetapi masalah, pergumulan, ketakutan, ya kekhawatiran, sehingga yang ada di dalam pikirannya itu selalu asumsi negatif. Ya, dan yang terakhir, yang ketiga,
orang panik itu tidak akan pernah bisa memberikan solusi, Bapak Ibu. Ya, orang panik itu nggak akan bisa memberikan atau mengambil keputusan dengan baik. Dan makanya hari ini mungkin kita bisa cek ya Bapak Ibu, apakah hari ini kita sedang mengalami panik ya. Kita sedang mengalami sebuah kondisi di mana kita nggak bisa mengambil keputusan apa namanya, keputusan yang baik, keputusan yang benar. Karena yang ada di dalam pikiran kita itu hanyalah panik, panik, takut, khawatir dan sebagainya. Makanya bagaimana respon kita ketika kita mengalami kepanikan? Yang pertama adalah tenang saja Bapak Ibu. Orang yang tenang itu pasti dia bisa mengambil keputusan. Orang tenang itu pasti bisa mencari jalan keluar, bisa memberikan solusi. Yang kedua adalah, respon yang kedua adalah serahkan saja. Ya tentunya kita serahkan segala ketakutan kita ini kepada Tuhan. Karena kita tahu siapa yang menyertai hidup kita, maka kita serahkan kepada Tuhan sebagai sang sumber dalam hidup kita. Yang ketiga, respon yang terakhir adalah percaya saja. Nah, seringkali kita sudah tenang, seringkali kita sudah serahkan semuanya kepada Tuhan, tetapi kadangkala kita bimbang. Ya kalau dijawab, kalau enggak, kok sampai hari ini masalahku, pergumulanku belum dijawab, ya belum menunjukkan progres yang baik, belum menunjukkan hasil yang seperti yang saya harap. Makanya hari ini kita diingatkan sama-sama bahwa selain kita tenang, selain kita serahkan, kita harus percaya dengan iman yang benar. Ya, iman yang benar itu seperti gimana? Iman yang benar itu adalah meskipun Tuhan jawab ataupun Tuhan tidak menjawab doaku, aku tetap percaya dengan iman. Itulah iman yang benar Bapak Ibu. Makanya percaya itu bukan hanya sekedar percaya. Ya udah, percaya hanya di mulut bibir, tetapi percaya harus diikuti dengan iman. Dan iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau enggak, iman itu akan mati. Ya, iman harus disertai dengan perbuatan. Makanya iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita harus selalu mengisi pikiran kita oleh firman. Supaya ketika kita mengisi pikiran kita oleh firman, diisi oleh firman, maka iman itu akan bertumbuh, iman itu akan terbangun, dan kita tidak akan lagi merasa takut atau khawatir. Next, ya, bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Yang kedua adalah buka mata rohani. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17 saya bacakan. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Mata Tuhan membuka, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, pagi hari ini bagaimana kita mengalahkan ketakutan atau bagaimana kita bebas dari ketakutan. Yang kedua adalah mintalah kepada Tuhan untuk membuka mata rohani kita. Ya, Tuhan memberi kita 2 pasang mata, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mata jasmani. Mata jasmani itu yaitu melihat, memakai indera penglihatan. Dan yang kedua adalah mata rohani. Mata rohani itu melihat, memakai iman. Ya, melihat, memakai iman.
Ya, banyak orang ya tidak sadar bahwa kita punya mata rohani. Sehingga jarang sekali digunakan atau bahkan tidak pernah menggunakan mata rohani. Padahal Tuhan sudah memberikan kita mata rohani. Tuhan memberikan iman kepada setiap kita. Nah, makanya sekarang bagian kita adalah kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata rohani. Makanya di ayat 17 di situ bagaimana Elisa meminta Tuhan membuka mata rohani dari bujangnya. Sehingga ketika bujang itu melihat dengan mata rohaninya, di situ dia melihat bagaimana di sekeliling rumahnya itu banyak sekali dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi, sehingga itu yang membuat bujang ini tidak lagi merasa ketakutan. Makanya kalau kita melihat masalah dengan mata jasmani, maka kita akan takut. Tapi kalau kita melihat dengan mata iman, maka kita tidak akan takut. Nah, pertanyaannya hari ini, kita mau melihat masalah pergumulan yang ada di depan kita. Kita mau melihat dengan mata jasmani atau kita melihat dengan mata iman kita. Kita mau minta pertolongan Roh Kudus. Ya, kita mau libatkan Roh Kudus untuk kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di depan kita. Kita mau belajar melihat dengan mata iman. Bagaimana tergantung dari diri kita masing-masing. Masalah begitu besar itu ketika kita menaruh masalah itu. Masalah yang besar ketika kita menaruh masalah itu jauh dari pandangan kita, jauh dari muka kita, maka masalah yang besar, yang sangat besar ketika kita menaruh masalah itu jauh di depan ya mata kita, maka yang terlihat masalah yang besar itu akan menjadi kecil. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika masalah kecil itu, masalah yang kecil itu kita taruh tepat di depan mata kita, maka yang terlihat masalah yang kecil itu akan menjadi masalah yang besar. Maka yang terlihat dengan mata jasmani kita itu adalah masalah. Kita tidak akan pernah melihat Tuhan karena fokus kita adalah kita melihat masalah yang kita taruh di depan mata kita. Nah, keputusan ada di Bapak Ibu. Apakah kita mau menaruh masalah itu tepat di depan mata kita atau sebaliknya kita menaruh masalah itu jauh-jauh di depan kita sehingga kita boleh melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kita melihat pengharapan di dalam Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Makanya ketika kita melihat segala sesuatu dengan mata rohani, maka kita bisa melihat kemungkinan di dalam kemustahilan. Kita akan bisa melihat kemenangan di dalam kesulitan. Kita akan bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Makanya Rasul Paulus pernah berkata, justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Makanya Bapak Ibu, bagian yang nomor 2, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan. Yang nomor 2 adalah mintalah supaya Tuhan membuka mata rohani. Yang terakhir, bagian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dikatakan jawab Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yang ketiga, bagaimana kita mengalahkan ketakutan, yaitu kita bersama dengan orang yang tepat Bapak Ibu. Ya, untung bujang itu bersama dengan Elisa di rumah itu. Sehingga
dia bisa melihat pertolongan Tuhan. Dia bisa mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Dia boleh mengalami menerima mujizat yang daripada Tuhan. Makanya hari-hari ini dengan siapa kita bergaul, maka itu yang akan menentukan respon kita. Ya, untung bujang itu bersama dengan Elisa, orang yang tepat, orang yang memang Tuhan urapi, orang yang memang Tuhan pakai luar biasa. Bahkan Elisa boleh menerima double portion, Bapak Ibu, dari Elia, sehingga Elisa memiliki keberanian 2 kali daripada Elia. Bahkan Elisa memiliki karunia kenabian yang dia peroleh dari Elia. Makanya hari ini Bapak Ibu, ayo kita harus bersama dengan orang yang tepat. Kita harus miliki komunitas yang benar. Kita harus miliki komunitas yang akan menolong kita untuk kita terus mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan Tuhan. Bukan komunitas yang ngomong-ngomong, bukan komunitas yang hanya mengomongkan orang lain, membicarakan orang lain, bukan komunitas yang hanya melemahkan iman, bukan komunitas yang hanya terus membicarakan tentang kekhawatiran atau ketakutan. Justru sebaliknya, komunitas yang membangun, Bapak Ibu, membangun iman, membangkitkan iman, komunitas yang terus boleh membawa kita untuk mengalami pertumbuhan. Makanya Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini belum bergabung di dalam Kompak, ayo saya mendorong Bapak Ibu, ayo bergabung di dalam Kompak. Karena Kompak ini adalah komunitas yang terus akan menolong kita, yang akan menemani kita untuk kita mengalami breakthrough, mengalami terobosan di dalam hidup kita. Kompak ini yang orang-orang yang akan di dalam orang-orang di dalam Kompak ini yang akan membantu kita untuk kita boleh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, jadilah kita menjadi orang yang tepat untuk kita bisa memberikan kekuatan buat orang lain. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di dalam Mesbah Koram Bio ini, kita adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tepat yang akan dipakai Tuhan untuk kita bisa memberikan kekuatan buat orang lain. Nah, orang yang tepat itu siapa? Pribadi yang tepat itu siapa sih? Pribadi yang tepat atau orang yang tepat itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus karena dialah penolong kita yang terbaik. Roh Kudus itu adalah penolong kita yang terbaik. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang selalu mengandalkan Roh Kudus. Oleh karena itu, ya, kita yang tahu bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, maka kita pun juga harus bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kita. Yang terakhir, berdoa itu yang akan menolong kita untuk kita bisa melihat suatu masalah atau suatu persoalan dari sudut pandang Tuhan. Demikian Bapak Ibu, ya, nanti Bapak